Hampir semua jenis ikan dapat digunakan sebagai bahan baku untuk olahan produk berbasis daging lumat. Khususnya ikan yang mempunyai kemampuan membentuk gel dengan baik. Contohnya, ikan yang berdaging putih seperti ikan tenggiri, kakap, parang-parang, pisang-pisang, kurisi, serta ikan air tawar seperti lele, patin, dan tambakan. Pada prinsipnya, pengolahan produk berbasis daging lumat adalah pencampuran daging ikan dengan garam sehingga menghasilkan pasta ikan yang lengket, kemudian baru ditambahkan bahan-bahan lain untuk menambah cita rasa, selanjutnya dibentuk dan dipanaskan. Prinsip-prinsip pengolahan: yang pertama, pemilihan bahan baku ikan. Yang kedua, penggilingan daging. Yang ketiga, pengadukan adonan. Yang keempat, pencetakan. Dan yang kelima, pemasakan produk. Dan yang terakhir, pendinginan dan pengemasan. Pemilihan bahan baku ikan. Dalam pemilihan bahan baku ikan, syarat utama dalam pengolahan produk berbasis daging lumat adalah tersedianya bahan baku ikan yang bermutu tinggi sehingga produk yang dihasilkan mempunyai kekenyalan yang baik. Sedangkan untuk ikan air tawar sebaiknya diolah dalam kondisi hidup karena ikan air tawar lebih cepat penurunan mutunya dibandingkan dengan ikan laut. Ikan air tawar lebih cepat penurunan mutunya dibandingkan dengan ikan laut. Ikan sebagai bahan baku bersifat mudah busuk. Begitu ikan mati, maka proses perubahan mutu ikan akan berjalan dengan cepat bila tidak ditangani dengan benar. Tidak ada satupun perlakuan yang mampu menghentikan proses penurunan mutu ikan. Untuk memperlambat penurunan mutu ikan, yang dapat dilakukan hanyalah menghambat atau mengurangi kecepatannya dengan menggunakan suhu dingin sehingga dapat mencegah pertumbuhan mikroorganisme pembusuk serta perubahan kimia. Penggilingan daging. Penggilingan dimaksudkan untuk mencegah serabut-serabut otot sehingga mempermudah ekstraksi protein yang larut pada garam. Penggilingan sebaiknya dilakukan 2-3 kali sehingga membentuk daging lumat yang lembut, sehingga tekstur produk yang dihasilkan lebih kenyal dan juicy. Langkah selanjutnya yaitu pemasakan. Pemanasan berfungsi untuk membentuk tekstur, memasak, dan mensterilkan produk. Untuk mendapatkan tekstur yang kenyal, pemanasan dapat dilakukan secara bertingkat, yaitu pemanasan pada suhu 40-50 derajat Celcius selama 20 menit, sehingga adonan membentuk gel, kemudian baru dipanaskan pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 sampai dengan 20 menit. Pemanasan langsung dengan suhu mendidih, tekstur yang kenyal tidak terbentuk. Di samping itu, suhu mendidih menyebabkan terjadinya penguapan air sehingga menghasilkan tekstur yang kenyal. Pendinginan dan pengemasan. Setelah melalui proses perebusan produk, dimasukkan ke dalam ruangan pendingin. Hal ini dimaksudkan untuk membunuh mikroba, termofilik, dan mempercepat proses pendinginan produk. Kemudian baru produk akan dikemas. Pengemasan dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pengemas untuk menghilangkan oksigen dari kemasan sebelum dilakukan penyegelan. Tujuan menghilangkan oksigen dari kemasan adalah untuk memperpanjang masa simpan makanan dan juga untuk mengurangi volume isi dari produk itu sendiri. Selain dapat mengurangi oksigen, pengemasan vakum
dapat menghambat pertumbuhan bakteri aerobik atau jamur dan mencegah penguapan produk yang sudah dikemas. Selanjutnya, disimpan di dalam suhu dingin atau suhu beku di dalam freezer.